Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut untuk yang materi di mata kuliah kebijakan industri, tentang materinya tentang pembangunan dalam 10 industri prioritas ya. Jadi khususnya pada 4 sektor penting yang sangat dekat ya dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kenapa ini jadi sektor prioritas? Karena sektor pangan dan pengolahan di sini bukan hanya berbicara tentang ekonomi aja, tetapi kan ini menyangkut ketahanan pangan ya, yang sering digemborkan sama Pak Prabowo, tentang kesejahteraan masyarakat juga, penciptaan lapangan pekerjaan, sama lebih ke kemandirian ya, kemandirian bangsa kita. Nah, kalau kita perhatikan bersama, nah negara yang industrinya kuat itu biasanya bukan hanya unggul dalam hal teknologi, tetapi kan bagaimana apakah mampu mengelola SDM pangannya sendiri atau tidak, ya kan? Makanya dari itu pembangunan industri pengolahan ini jadi langkah strategis agar hasil pertanian ataupun perkebunan itu tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi kan kita harus olah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari poin yang pertama, itu industri pengolahan susu. Nah, industri pengolahan susu di sini kan pastinya punya peran yang sangat strategis ya, penting juga di dalam meningkatkan kualitas SDM. Kenapa demikian? Karena kan kalau susu itu sumber gizi utama, itu yang sangat dibutuhkan anak-anak sekarang, remaja, kemudian sampai dewasa ya, itu pasti mengkonsumsi susu. Nah, ketika industri susu sekarang berkembang, maka akses masyarakat terhadap produk bergizi itu juga semakin mudah dan terjangkau. Ya. Kalau kita lihat, jika peternak hanya menjual susu mentah, nah keuntungan yang diperoleh itu tentu terbatas. Tetapi ketika susu tersebut diolah menjadi misalkan keju, ya kan, yogurt, mentega, ataupun lebih ke susu kemasan, nah nilai ekonominya itu meningkat ya, meningkat berkali-kali lipat. Nah, disinilah industri itu hadir untuk menciptakan nilai tambahnya. Nah, selain industri ini juga banyak sebenarnya membuka peluang lapangan pekerjaan. Ada mulai dari peternakan ya, sektor peternakan, ada distribusi, kemudian pengolahan, pengemasan, sampai dengan produk itu dipasarkan. Jadi dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perusahaan aja, tetapi kan peternak kecil sama masyarakat kecil sekitar juga terasa ya dampaknya. Artinya di sini kalau kita lihat pembangunan industri susu itu sebenarnya bukan hanya sekedar membangun pabrik ya, tetapi lebih membangun ke ekosistem ekonomi yang saling menguatkan antara petani, peternak, industrinya itu sendiri sampai ke tangan konsumen. Gitu ya. Itu yang industri pengolahan susu. Kemudian kalau yang industri pengolahan bahan penyegar, ya berarti kan ini berupa minuman herbal ya. Ada jus, buah, teh, kopi, kemudian maupun lebih ke produk olahan lah, olahan alami. Nah, di negara kita sebenarnya punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kita punya rempah ya, punya tanaman herbal juga, ada buah tropis. Tapi yang jadi pertanyaannya, semuanya sudah diolah enggak secara maksimal gitu. Nah, di sini ada pembangunan industri bahan penyegar ini yang tujuannya tentunya agar kekayaan di negara kita ini, kekayaan alam ini tidak hanya dijual secara mentah ke luar negeri, ke negara-negara yang bisa mengolahnya, tetapi itu bisa diolah sama kita menjadi produk modern yang benar-benar punya daya saing tinggi. Ya misalkan kita lihatlah jahe yang biasanya hanya dijual per kilo, ketika diolah jadi minuman instan ataupun produk kesehatan modern, itu kan nilainya bisa jadi lebih tinggi. Kopi juga kan, kopi lokal Indonesia yang sekarang sudah mampu bersaing di pasar internasional karena kan adanya inovasi pengolahan dan branding. Ya kan gitu. Nah, di sini industri ini juga mendorong kreativitas dan inovasi. Ya, generasi muda
sekarang bisa terlibat dalam pengembangan produk baru, dalam hal pemasaran digital, sampai ke pengembangan usaha berbasis UMKM. Jadi industri bahan penyegar di sini bukan hanya soal soal minuman biasa, tetapi kan ada pengembangan ekonomi kreatif di sini, penguatan produk lokalnya. Jadi yang diangkat itu produk lokal, jangan hanya lokal apa brand-brand luar yang masuk ke negara kita yang mendapat profitnya, untungnya ya mereka, bukan kita. Gitu ya. Kemudian yang industri tepung. Nah, kalau kita lihat ini bahan apa ya? Mungkin sebagian orang melihat tepung itu sebagai bahan sederhana ya, tetapi kalau kita lihat secara bayinatnya gitu ya, sebenarnya tepung itu kan ini salah satu sektor strategis dalam ketahanan pangan nasional. Hampir semua produk makanan itu kan menggunakan tepung ya. Kita ya, bukan kalian ya. Kita kan makan gorengan pakai tepung. Makan roti dari tepung, mie dari tepung, kue dari tepung, cake dari tepung, gitu kan. Sampai ke makanan olahan lainnya ya. Apa yang sekarang peluangnya juga semakin bagus di Ciamis itu seblak itu kan pasti olahan-olahan juga ada yang pakai tepung. Jadi ketika industri tepung sekarang udah mulai berkembang, maka ketersediaan bahan pangan ini jadi lebih stabil. Nah, negara tidak terlalu bergantung pada produk impor ya. Jadi lebih mengkaryakan atau lebih mengolah dari bahan sendiri gitu. Dan di masyarakat juga punya akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pokok. Kemudian industri tepung juga meningkatkan efisiensi dalam pengolahan pangan. Hasil pertanian seperti gandum, ya, singkong, jagung, sampai sagu itu bisa diolah menjadi berbagai jenis tepung yang punya nilai ekonomi tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pembangunan industri tepung itu sebenarnya jadi bagian dari upaya ada diversifikasi pangan. Artinya kalau kita tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan makanan saja, tetapi kita coba mulai memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah masing-masing. Nah, ini nih PR kalian nih, ketika kalian di KKN, kalian bisa punya program apa ya, bisa misalkan di desa itu udah punya produk, tapi cara pemasarannya belum bisa ataupun belum didaftarkan di PIRT misalkan. Kalau misalkan bahan-bahan yang rumah tangga itu bisa sama kalian, tugas kalian. Jadi program unggulan kalian bisa di apa ya, dipasarkan, jadi diajarkan dengan cara-cara pemasaran digital. Itu bisa. Ya, kalau ini memang dikembangkan secara serius, ya kita lihat petani lokal itu kan bisa lebih sejahtera, industri pangan di desanya lebih tumbuh, ketahanan pangan nasional juga pasti lebih kuat. Itu berarti kan dari basic, sebenarnya dari desa. Ya, diperkuat dari desa. Itu tugas kalian ketika kalian pengabdian masyarakat nanti di dalam KKN. Ya. Kemudian industri apalagi gula berbasis tebu. Ya, industri gula punya kaitan langsung nih dengan kita ya, sama stabilitas ekonomi juga punya kaitannya, karena tantangan terbesar kita itu adalah tingginya ketergantungan terhadap impor gula. Nah, di sini makanya penguatan industri gula berbasis tebu ini jadi langkah penting untuk kita menciptakan kemandirian nasional. Nah, pembangunan industri gula bukan hanya berbicara tentang pabrik gulanya, tapi kan lebih ke pemberdayaan petani tebunya. Jadi ketika industri berkembang, maka produktivitas petani itu meningkat. Penyerapan hasil panennya itu akan bagus, sama ekonomi daerah juga pasti akan ikut terbantu ya, tergerak di sini. Nah, selain itu industri gula di sini ya pasti mendorong pembangunan ke desanya, karena biasanya perkebunan tebu itu kan berada di daerah-daerah yang memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi baru. Jadi ketika industri ini berdiri, pasti di situ akan muncul jalan ya, ada distribusi, ada tenaga kerjanya, ada perdagangan, sampai kepada aktivitas ekonomi pastinya ada. Pasti akan seperti itu ya. Makanya di empat sektor ini kita bisa lihat satu benang merah yang sama, bahwa pembangunan industri
itu harus bersifat sustainability ya, berkelanjutan. Artinya pembangunan itu tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu aja, tetapi kan harus memberikan dampak luas bagi masyarakat. Makanya sejahtera itu kan sampai ke masyarakat. Nah, pemerintah tentunya kan di sini nggak boleh kerjanya sendiri ya kan, ya. Industri juga nggak boleh sendiri bekerja jalannya. Ini dibutuhkan kolaborasi eh, antara pemerintah, pelaku usaha di sini harus ada, akademisi juga perlu dilibatkan, petani, peternak, masyarakat, semua stakeholder perlu dilibatkan untuk kolaborasi karena pembangunan yang kuat di sini pembangunan yang memang dilakukan secara bersama-sama. Jangan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu aja. Profitnya kelompok tertentu aja, kitanya nggak terasa apa-apa. Jadi tujuan akhirnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata aja, tetapi bagaimana negara kita bisa menjadi negara yang mandiri, negara yang maju, punya daya saing global gitu loh. Jadi tidak hanya impor ke luar negeri terus kita hanya menerima produk jadinya. Kita kelola lagi di sini. Makanya di sini melalui pembangunan industri pengolahan susu, bahan penyegar, ya, tepung dan gula berbasis tebu, sebenarnya kita ini sedang membangun pondasi untuk masa depan bangsa ya. Nah, pondasi yang benar-benar berbasis pada kekuatan sumber daya lokal. Kemudian inovasi juga harus bagus di industri-industri. Karena efeknya nanti ke kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri lah ya. Nah, masalah MBG ataupun program-program lain sebenarnya positif, bagus. Cuman kita harus benar-benar tidak terlepas dari TQM, Total Quality Management ya, bagaimana menghasilkan program itu yang berkualitas. Kalau nggak berkualitas, hanya mementingkan profit untuk diri sendiri, tidak kesejahteraan masyarakat, itu sulit. Nanti akan banyak sektor-sektor lain yang akan terpengaruh. Makanya di sini ketika industri berkembang bagus, maka yang tumbuh itu bukan hanya pabriknya, tetapi kan kualitas hidup masyarakat, kesempatan kerjanya, kekuatan ekonominya juga pasti akan lebih bagus. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk materi ataupun mata kuliah kebijakan industri sebagai bahan kita diskusi di pertemuan ke-11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.